Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Teori Bahasa Automata. Untuk pertemuan kali ini, kita akan coba membahas penyederhanaan tata bahasa bebas konteks. Tujuan dari penyederhanaan itu sendiri adalah untuk melakukan pembatasan, ya, untuk melakukan pembatasan sehingga tidak menghasilkan pohon penurunan yang memiliki kerumitan yang kiranya tidak perlu atau aturan produksi yang tidak berarti. Contoh 1. Jika terdapat CFG dengan simbol awalnya adalah S sebagai berikut. Simbol awal S menjadi variabel AB atau terminal A, dan variabel A menjadi terminal A atau menerima input A. Nah, kelemahan CFG di atas ini adalah aturan produksi S, di mana aturan produksi S itu S AB. AB ini kita ketahui bahwa AB ini adalah variabel, ya, yang tidak berarti karena B itu tidak memiliki penurunan. Coba kita perhatikan, A sendiri di sini memiliki penurunan yaitu terminal A ini, sementara B tidak memiliki penurunan. Nah, jadi BAB ini tidak berarti karena B tidak memiliki penurunan, ya udah tinggal dicoret saja. Begitu. Jadi hasilnya S menjadi atau input terminal A dan variabel A menjadi terminal A. Tuh ya. Untuk contoh yang kedua, jika diketahui suatu CFG berikut ini. Variabel S menjadi variabel A, variabel A menjadi variabel B, B menjadi variabel C, C menjadi variabel D, dan D menjadi terminal atau mendapat input A atau menjadi variabel A. Apa kelemahan CFG di atas? Yaitu aturan produksi yang terlalu panjang, padahal ujung-ujungnya berakhir pada S yang memiliki input A. Ini ya, ujung-ujungnya tuh ke sini A. Jadi ini tidak ada artinya. Ini terlalu ribet, makanya kita sederhanakan. Ya, itulah fungsi untuk penyederhanaan tata bahasa bebas konteks. Oke, jadi suatu CFG dapat disederhanakan dengan 3 cara. Yang pertama, penghilangan produksi useless atau tidak berguna. Kemudian, penghilangan produksi unit. Dan yang ketiga, penghilangan produksi empty. Nah, sekarang kita coba bahas yang pertama, yaitu penghilangan produksi useless. Produksi useless ini didefinisikan sebagai yang pertama, produksi yang memuat simbol variabel yang tidak memiliki penurunan yang akan menghasilkan terminal-terminal seluruhnya, ya, atau kita sebut saja sebagai menuju terminal. Jadi, produksi yang memuat simbol-simbol yang tidak memiliki penurunan atau tidak bisa menuju terminal, ya. Produksi yang tidak akan pernah dicapai dengan penurunan apapun dari simbol awal, sehingga produksi tersebut itu redundan atau berlebih, ya. Produksi yang tidak akan pernah dicapai dengan penurunan apapun dari simbol awal, sehingga produksi itu redundan atau berlebih. Nah, itu produksi useless, ya. Yang pertama tadi adalah produksi yang memuat simbol variabel yang tidak bisa menuju terminal atau tidak memiliki penurunan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, produksi yang tidak akan pernah kita capai dengan penurunan apapun dari simbol awal, sehingga produksi itu redundan, yaitu produksi useless, ya. Sekarang contoh pertama, jika diketahui suatu CFG dengan aturan produksi berikut, sekarang kita coba untuk menyederhanakan CFG tersebut dengan cara menghilangkan produksi useless-nya. Untuk langkah-langkahnya boleh kalian perhatikan ya. Yang pertama, S, ya, dari produksi S terlebih dahulu. S ini memiliki variabel ataupun input. Kita sebut A, S, A, B, D, B, D, E. Untuk ini yang secara saya coba untuk
membuatkan pohon penurunan supaya lebih gampang untuk kita pahami ya. S, inputnya apa saja? Ada A, variabel S dan A. Kemudian ada A, B, D, ada variabel A, kemudian B, D. Jadi ini nih satu kesatuan ya, ini nggak bisa dipisah ya. A, B, D, B, D, E itu nggak bisa dipisah, jadi satu kesatuan. Kemudian variabel B, D, E. Sekarang untuk input dari variabel A apa saja? Ada A, D, A. Jadi A ini ada inputnya A, D, A. Variabel A, kemudian D, A. Ini input dari A ya. B, apa inputnya? Ada variabel, ada dua. Ada variabel B 3 kali. Kemudian ada terminal A. Ya. Sekarang coba kita sederhanakan. Kita lihat. Untuk ADA ya, di sini masih ada variabel A. Jadi artinya A ini sudah tidak bisa diturunkan karena tidak memiliki terminal, tidak memiliki penurunan. Ya, jadi ini kita coret A ini. Tinggal ABD ya. Kembali lagi, A ini tidak memiliki penurunan. Ya, tidak memiliki penurunan atau terminal. Kita coret. Ya, kita coret. Kemudian BDE. Nah, BDE di sini turunannya adalah BBB dan variabel BBB dan terminal A. Tidak ada yang kita coret. Kenapa? Karena semuanya sudah memiliki turunan atau memiliki terminal. Untuk B sendiri turunannya ada A. Ya, untuk BDE sendiri turunannya ada A. A ini adalah simbol terminal. Nah, di sini ada B. Kenapa ini nggak dicoret? Karena B ini ada turunannya, yaitu A. Jadi A ini bisa ke sini, ya, bisa ke sini juga nggak ada di sini juga nggak apa-apa, ya, karena sama-sama memiliki turunan A. Kemudian S. Nah, di sini ada S. Kenapa tidak dicoret? Karena S ini memiliki turunan yaitu BDE yang memiliki variabel atau yang memiliki terminal A. Jadi S ini tidak perlu dicoret karena S memiliki turunan yaitu BDE yang memiliki turunan terminal A. Jadi ketika kita selesai menyederhanakan, maka hasilnya adalah dapat kita salin seperti ini. S ya, untuk variabel S itu sendiri ini ya, ini kemudian BDE ini dan B ini hasilnya. Ini. Itu cara mencarinya ya. Kemudian untuk contoh berikutnya, jika diketahui suatu aturan produksi dari CFG sebagai berikut. Kita perhatikan. Kita coba untuk menyederhanakan CFG di atas dengan cara menghilangkan produksi useless. Yang pertama, untuk S. S itu turunannya apa saja? Ada variabel A dan B. Variabel B. A. Turunannya apa? Ada AB dan D. Jadi ada AB dan D. B turunannya ada terminal B dan variabel E. C di sini nggak ada, otomatis kita coret ya, ini sudah nggak bisa masuk. Kemudian E di sini turunannya ada A, E, A. Kemudian kita coba sederhanakan dengan menghilangkan produksi useless-nya. Ya. Yang tidak memiliki
penurunan di sini adalah tidak memiliki turunan di sini adalah D, ya, D. Kenapa D? D ini adalah simbol variabel, ya, yang tidak memiliki turunan, tidak memiliki terminal. Jadi kita coret D. Kemudian apalagi E, ya, E ini tidak memiliki terminal, kita coret. Nah, otomatis yang E di atas ini kita coret juga. Jadi tersisalah yang S. Jadi ketika kita hasil penyederhanaannya adalah S. Jadi hasil penyederhanaannya bisa kita lihat di sini, ya. Nah, produksi useless-nya ini yang kita coret tadi, ya. Ini yang kita coret yang tidak memiliki turunan. Nah, setelah disederhanakan ya hasilnya seperti ini. S A atau B. S A B. Ini ada atau di sini. Kemudian A di sini ada AB. Nah, ini dia. Kemudian B sini ada terminal B. Tuh, ya. Kemudian untuk contoh yang ketiga, jika diketahui suatu CFG dengan aturan produksi berikut. Sekarang kita coba untuk menyederhanakan aturan produksi tersebut, ya. Nah, ini hasil penyederhanaannya. Untuk cara mencarinya tetap aja sama seperti yang sebelumnya, ya. Oke, contoh keempat. Jika diketahui suatu CFG dengan aturan produksi berikut ini. Sekarang kita coba untuk menyederhanakan CFG tersebut dengan cara menghilangkan produksi useless. Di mana yang kira-kira yang produksi useless-nya? Produksi useless-nya adalah untuk aturan produksi A, B, C, D. Nah, ini, ya. Variabel D ini kita lihat di sini itu tidak memiliki penurunan yang menuju terminal, ya. Jadi D di sini nggak ada. Jadi otomatis ini dicoret, ya. D dicoret. Nah, konsekuensinya nomor 1, simbol variabel A, ya, simbol variabel A tidak memiliki penurunan menuju terminal. Nah, kita lihat A nggak ada, ya, nggak ada memiliki penurunan menuju terminal, ya, karena tidak ada input yang dimiliki oleh A, udah dicoret, ya. Kemudian untuk konsekuensi nomor 2, ya, yang ini B A B. Ya, ini berpengaruh juga karena di sini ada A, sementara A sudah kita hilangkan, jadi ini dicoret, ya. Kemudian simbol F. Nah, F di sini tidak memiliki penurunan yang menuju terminal, ya. Jadi kita coret F dan F ini kita coret. Dan konsekuensi yang nomor 4 yaitu yang C ini, ya. Di sini ada ADF, ya, sudah kita coret karena tidak memiliki penurunan. Tinggal S dan B. Oke. Sekarang kita lanjut ke contoh 5. Jika diketahui suatu CFG dengan aturan produksi berikut ini. Sekarang kita coba untuk sederhanakan, ya. Untuk aturan produksi A yang ED, ya, untuk produksi A yang ED, E itu tidak memiliki turunan, ya, tidak memiliki penurunan. Jadi dicoret, ya. Ini dicoret. Enggak ada E, ya. Kemudian untuk aturan produksi yang F itu redudan. Kenapa? Karena F itu berlebih atau tidak memiliki akar penurunan. Ya, jadi kita coret. Kemudian untuk B, ya, untuk B A B yang ini, ya, untuk B A B itu tidak memiliki penurunan. Kenapa? Karena A ini sudah kita coret, ya, sudah kita coret. Jadi ini kita coret lagi. Jadi tinggal S A B D B C D dan D E F. Oke. Sekarang lanjut ke contoh ke-6. Jika diketahui suatu CFG dengan aturan produksi sebagai berikut. Nah, hasil penyederhanaannya sama. Kenapa? Karena perlu kita pertimbangkan bahwa MT ini disebut juga simbol terminal, ya. Jadi harus diperhitungkan. Jadi tidak ada yang berubah dari aturan produksi pada contoh yang ke-6 ini, ya, karena sama-sama A ini memiliki input yaitu MT. Jadi tidak perlu kita coret, kecuali kalau seandainya MT-nya nggak ada di sini, ya udah yang A ini kita coret, ini juga kita coret. Jadi tinggal S dan AB gitu,
ya. Jadi pada prinsip penghilangan produksi useless ini, setiap kali melakukan penyederhanaan, kita periksa lagi ya aturan produksi yang tersisa, apakah semua itu produksi sudah yang useless sudah kita hilangkan atau belum ya. Kalau belum, kita cek lagi dari atas ke bawah gitu ya. Nah, untuk penghilangan produksi useless saya rasa sampai di sini. Jika ada pertanyaan boleh langsung tanyakan di kelas Edmodo kita atau boleh langsung hubungi saya ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.